Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung di kegiatan Bincang-Bincang Sakti sesi kali ini ya Bapak Ibu sekalian. Namun sebelum itu saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di ruangan Zoom meeting, mohon untuk mengubah format nama sesuai dengan format yang telah tim kami share melalui kolom chat Zoom ya Bapak Ibu sekalian. Untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di sini ada dari Pak Agus Sanusi ya, kemudian ada yang namanya ER atau R, kemudian juga ada dari Pak Rahadian Djoko Mubagyo, mungkin bisa diganti dulu format namanya sesuai dengan format yang tim kami kirimkan melalui kolom chat Zoom ya Bapak Ibu, yaitu nama strip koperasi dari koperasi asal Bapak Ibu sekalian. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang nanti akan open kamera dan juga melakukan sesi dokumentasi untuk background bisa di-download ya Bapak Ibu sekalian dan bisa juga digunakan di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu sekalian, sudah tim kami kirimkan dibantu oleh Mbak Ayu, sudah dikirimkan untuk background dan juga format nama yang bisa digunakan ketika sesi bincang-bincang sakti ini berlangsung. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali, mohon untuk mengganti format nama sesuai dengan format yang tim kami kirimkan melalui kolom chat Zoom, yaitu nama strip asal koperasi dari koperasi Bapak Ibu sekalian. Di sini misalnya ada dari Pak Hengki ya, Pak Hengki strip Kopdit Perkat, kemudian juga ada Pak Dodi dari Kopdit Harbor, ada Kak Viko dari Kopdit Bunga Tanjung ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain yang belum mengganti format nama bisa menyesuaikan format nama sesuai dengan format yang sudah dikirimkan melalui kolom chat Zoom. Oke, baik. Sambil menunggu, kita buka untuk kegiatan bincang-bincang sakti kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan juga dalam keadaan berbahagia ya untuk mengikuti sesi bincang-bincang sakti kali ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita untuk mengenal dan lebih tahu satu sama lain terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diska Surya Pramesti, bagian dari tim PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo yang hari ini tentunya tidak sendiri. Di sini juga ada Bapak Ibu, Akang, Teteh, rekan kerja sekalian yang sudah turut hadir dari tim Sakti untuk membantu kegiatan bincang-bincang Sakti kali ini berlangsung. Adapun susunan acara dari kegiatan bincang-bincang Sakti kali ini, yang pertama pembukaan, dilanjut dengan pembacaan doa, sesi dokumentasi atau foto bersama, dilanjut dengan penyampaian materi dari Bapak Utian ya, dari Bapak Utian Ayuba yang nantinya akan menyampaikan materi terkait teknologi artificial intelligence atau AI ya, yang saat ini sudah banyak sekali mungkin digunakan. Mungkin Bapak Ibu kalau scroll sosial media atau terkait informasi lain itu banyak sekali terkait penerapan atau implementasi dari artificial intelligence atau AI ini. Setelah materi berlangsung, dilanjut dengan sesi diskusi dan tanya jawab, dan diakhiri dengan sesi kuis, foto bersama kembali, dan juga penutup, Bapak Ibu sekalian. Oke, tanpa memperpanjang waktu atau membuang-buang waktu, kita buka acara bincang-bincang sakti kali ini dengan berdoa bersama. Bapak Ibu sekalian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Semoga kegiatan bincang-bincang sakti kali ini bisa berlangsung dengan lancar, dengan aman, dan juga tentunya bisa membawa manfaat bagi koperasi Bapak Ibu sekalian atau bagi pribadi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu dokumentasi. Mohon Bapak Ibu sekalian bisa mengaktifkan kamera ya, dan juga bisa memberikan senyum yang ceria dan menawan. Tapi sebelum itu, sambil menunggu Bapak Ibu untuk menyalakan kamera, saya ada pantun ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa
Menjawab pantun saya dengan kata cakep ya, Bapak Ibu, biar kita siang-siang kali ini nggak ngantuk. Mungkin bagi Bapak Ibu tadi yang sudah makan siang, yang sudah sholat Jumat dan lain sebagainya, jadi ngantuk. Semoga dengan adanya kegiatan bincang-bincang sakti ini bisa menumbuhkan semangat dari Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Pergi ke taman melihat pelangi, Cakep, pulangnya mampir membeli ketan. cakep. Yuk kita dokumentasi dulu hari ini kasih senyum terbaik dan paling menawan. Bapak Ibu sekalian jangan Oke, malu-malu untuk tunjukkan senyum menawan terbaiknya ya Bapak Ibu sekalian. siap. Iya, ini Pak Hengki belum on cam nih Pak Hengki. Mangga. Oke mantap Pak Hengki, ini ada Pak Wijana juga dari Koperasi Saridana Utama. Kemudian ada Pak Maksi dari Koperasi CU Pancur Dangeri ya. Ada Kak Harber, ada Ibu Diah dari Koperasi Prima Arta. Ada Kak Viko dari Koperasi Bunga Tanjung. Ada Pak Agus Sanusi dari Baitul Kirot ya dari Aceh. Kemudian juga ada dari Pak Dodi Kopdit Harbor, ada Koperasi Giri Putra Lestari, ada Pak Tony juga dari CU Harapan Kita. Rekan-rekan dari SKK juga mungkin bisa turut mengaktifkan kamera untuk kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Ada Pak Tamrin Barus, ada Koperasi CU Budi Murni ya, di sini ada Pak Fernando. Oke, mungkin Bapak Ibu yang belum saya sebutkan dan belum mengaktifkan kamera juga bisa mengaktifkan kamera ya. Ada Pak Beni dari Mekarsai juga mungkin bisa mengaktifkan kameranya ya. Oke, di sini tim Sakti yang akan sesi dokumentasi sudah siap Mbak Ayu atau Mbak Putri? Oke, aba-aba dari saya. Berikan senyum terbaik dan menawan, Bapak Ibu. Jangan ngantuk. Ayo, masa kita foto tapi nanti merem ya hasil fotonya. Siap ya, Bapak Ibu sekalian. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya, Mbak Ayu. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selama sesi berlangsung, Bapak Ibu sekalian bisa tetap mengaktifkan kamera apabila ada kendala dari device maupun jaringan. Tidak apa-apa dan tidak masalah apabila mau menonaktifkan kamera ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita langsung mulai dan langsung masuk ke inti kegiatan dari bincang-bincang sakti kali ini. Bapak Ibu sekalian, di sini sudah hadir di tengah-tengah kita semua ada Pak Utian Ayuba yang nantinya akan menjelaskan terkait artificial intelligence melalui Hermes Agent ya, yang nantinya kegiatan ini bisa atau tools ini bisa membantu kegiatan operasional koperasi atau aktivitas koperasi. Dari Pak Utian, apakah sudah masuk dan sudah jelas suara saya? Halo Mbak Diska ya. Oke, Nah, sudah jelas Mbak. bersuara Pak? Aman suara saya gimana? Aman Pak, jelas. Bagaimana kabarnya Ya, Pak? baik. Alhamdulillah sehat. Oke. Mungkin untuk hari ini bisa langsung dimulai ya Pak untuk penyampaian materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Diska. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Menjelang sore ya. Di sela-sela long weekend barangkali. Atau enggak juga ya. Tetap tetap kerja. Baik, izin Bapak Ibu untuk cerita aja, sharing tentang gimana implementasi AI yang makin ke sini makin ke sana ya, makin ke sini eh, makin canggih, makin bisa dijadikan alat bantu kerja kita gitu. Jadi eh, yang akan saya sajikan akan berdasarkan apa yang sudah saya eh, implementasikan gitu ya. Nanti Bapak Ibu boleh kasih feedback juga, boleh bertanya juga. Sebentar, saya izin share screen. Sudah terlihat ya, mudah-mudahan. Ya, jadi eh, slide ini bukan saya yang bikin, Bapak Ibu. Jadi slide ini
saya minta AI yang bikin ya. Karena eh, kalau nggak salah siapa Mas Dias infoin ke saya hari apa tuh. Terus karena topiknya umum, ini nggak saya apa saya minta aja AI untuk bantu bikinkan. Lalu ya udah saya kirim ke Mas Dias. Mas Dias juga nggak tahu kali ini dibikin sama AI atau malah tahu ya karena saya forward dari bot saya. Saya akan tunjukkan dulu gimana saya biar biar nanti Bapak Ibu kebayang apa yang mau kita bahas hari ini. Saya tunjukkan dulu sebentar. Mungkin chatnya ya, saya nggak akan buka semua chatnya sebentar. Waduh, nggak bisa di ini ya. eh Mana caranya ya? Sebentar. Saya stop share screen dulu sebentar. Ini kita sampai jam berapa ya, Mbak Diska? Ini Caranya. mungkin sampai di jam 14.3 di 15 Pak Oh, jam Utian. 15 ya. Oke. Kita lihat dulu nanti kita bisa sejauh mana ya. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah juga kan apa pakai ChatGPT atau eh, chatbot yang lain ya. Oke, ini ini eh, bot saya, asisten saya lah. Ini saya cuman bilang ke dia, tolong buatkan saya slide yang bagus tentang Hermes Agent yang mencakup apa itu AI model, apa itu AI agent, apa itu Hermes Agent perbandingan dengan OpenClaw karena OpenClaw lebih populer, lalu persyaratan instalasinya. Nah, dia kerja tuh habis itu. Dia kerja 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 terus. Saya cuman bilang, ini pertama dia ngasih slide-nya, lalu saya bilang desainnya nggak bagus nih, coba bikin dengan eh, profesional dan tampilan menarik. Terus dia minta konfirmasi dan akhirnya ini dia ya. Jadi dia kirim yang sudah ditampilkan. Nah itu kira-kira bagaimana proses saya membuat slide ini gitu ya. Dan itu cuman saya nyuruh dia dia kerja mungkin kurang dari setengah jam udah eh, sudah jadi gitu ya slide-nya. Baik Bapak Ibu, nah itu yang targetnya ke sana. Kalau nanti sempat kita sampai dengan demo bagaimana cara men-setup-nya. Tapi kita akan mulai bahasannya dengan membahas dulu teorinya gitu ya. Jadi Hermes ya, kayak merek tas mahal. Hermes Agent itu apa? Nah itu adalah eh, tadi ya asisten chat bisa di Telegram ataupun di WhatsApp. Tapi dia back end-nya, otaknya adalah pakai model AI gitu. Jadi idenya sih seperti itu sebetulnya. Kalau Bapak Ibu pernah pakai tadi ChatGPT atau Copilot atau Gemini di Android, sebetulnya mirip-mirip ya. Karena belakangnya otaknya sama juga AI. Tapi bedanya kalau ini kita bisa jaga agar datanya di tempat yang kita kontrol. Itu poin pentingnya. Kenapa nggak pakai ya udah pakai OpenAI aja, pakai Gemini aja. Kalau itu kita setiap kali ngupload dokumen, nah itu eh, kita nggak pernah tahu ya lokasinya di mana, eh, dikirim, di copy kemana gitu. Tapi kalau dengan agent yang kita setup sendiri, itu kita bisa pastikan bahwa datanya bisa kita kontrol ya. Eh, Dan itu menurut saya penting bagi organisasi, baik itu eh, organisasi pemerintah ataupun organisasi swasta, termasuk bagi koperasi gitu ya.
Nah, pertama kita mulai dulu dengan apa itu model AI. Karena model ini adalah otak di belakang AI itu ya kita bilangnya model ya. Jadi model ini ya sederhananya adalah formula atau otak yang nanti kalau kita kasih input apapun dia akan merespon dengan output ya. Nih di bawah ini ada nih. Merespon input lalu keluarannya jadi output. Dan ini banyak model di dunia ini termasuk yang open. Ada yang open secara apa lisensi, ada yang terbuka, ada yang dia tertutup gitu ya. Kalau tertutup dia cuma disediakan oleh penyedianya itu sebagai layanan. Tapi kalau modelnya terbuka itu bisa modelnya kita bisa download, lalu kita bisa jalankan sendiri di mesin di komputer kita ya. Kalau kita punya GPU, maka kita bisa jalankan model itu di komputer kita gitu. Secara umum dua model itu yang secara lisensi yang beredar di internet lah ya gitu. Uh, nah model ini Bapak Ibu ya bisa bisa bebas pakai sebetulnya. Kalau misalkan yang modelnya subscription kita bisa coba caranya pakai trial gitu ya. Atau registrasi dia akan ngasih yang free free kuota gitu. Tapi kalau kuotanya habis ya kita harus bayar kalau masih mau lanjut pakai model tersebut gitu. uh, nah model ini nggak hanya bentuknya teks, ada juga ya dia yang vision, ada juga yang setidaknya yang dua itu ada yang bentuknya tools. Tools itu berarti dia bisa melakukan pemrograman, bisa melakukan konfigurasi server. Ada yang bentuknya hanya chat biasa untuk ngobrol gitu, dia knowledge-nya knowledge umum. Ada yang bentuknya vision. Vision itu dia bisa membaca gambar gitu ya. Bisa membaca gambar, bisa membaca wajah. Nah, itu beberapa bentuk modelnya gitu ya. Nah, kalau yang bentuknya teks, diskusinya teks dengan user itu dikenalnya dengan istilah LLM atau Large Language Model. Dan ini banyak ya, ChatGPT termasuk kategorinya LLM juga ya. Walaupun di dalamnya sebenarnya ada fungsi tools juga, ada fungsi vision juga gitu. Nah, itu model. Jadi model itu sebuah fungsi, sebuah formula atau kita bisa sederhananya kalau untuk orang awam ya ini otaknya gitu. Otaknya AI itu sebetulnya di model ini gitu. Tapi dia nggak ada memori persisten ya, ada memori temporary-nya juga terbatas ya. Uh, jadi nggak punya banyak memori. Nah, kemudian ada istilahnya agent. Jadi kalau tadi model itu eh, dia seperti otak lah ya. Tapi kalau agent ini udah kita tambahin komponen-komponen atau organ-organ tambahan sehingga dia nggak hanya seperti otak tapi juga punya fungsi yang lebih lebih bisa membantu kita lah ya gitu. Jadi kalau misalkan bayangin kalau AI model dimasukin ke mobil gitu, autonomous EV, maka mobilnya bisa jalan sendiri itu. Atau kita masukin ke robot modelnya, maka robotnya akan bisa bisa aktivitas sendiri juga gitu. Nah itu uh, turunan dari model ya. Jadi dalam bentuk agent. Jadi agent itu adalah software atau sistem yang di dalamnya salah satu komponennya adalah model, AI model, tapi kita tambahkan dengan memori, dengan tools, dengan skill. Skill itu ada kemampuan ya. Jadi dia kemampuannya buat apa? Kemampuannya buat bikin software misalkan. Kemampuannya buat analisa data, kemampuannya buat config server misalkan. Dan seterusnya. Kemampuannya untuk analisa kesehatan misalkan itu juga dimungkinkan ya asalkan kita nanti kasih konteks kasih skill agar dia paham gitu dengan apa yang kita
infokan. Nah, itu kita sebut namanya AI agent, dan AI agent ini uh, Hermes agent, Hermes agent dengan OpenClaw itu salah satu yang populer. Kenapa? Karena dia dia agent yang media komunikasinya nggak harus selalu lewat web gitu, nggak harus selalu lewat web atau harus selalu aplikasi yang kita install khusus, ya aplikasi chat yang kita install khusus, tapi kita bisa manfaatkan platform komunikasi kita yang biasa kita pakai, ya seperti WhatsApp misalkan. Karena kita biasanya pakai WhatsApp, ya udah WhatsApp, atau pakai Telegram misalkan, atau pakai Messenger yang lain. Nah, itu fungsinya AI agent gitu ya. Ya, jadi untuk memperkaya model atau fungsionalitasnya agar lebih bisa kita rasakan, ya kita perlu setup dia agent ya. Dan agent ini bentuknya bisa macam-macam untuk supaya bisa chat dengan kita, chat lebih lebih friendly lah gitu. Nah, kita bisa pakai uh, AI agent, Hermes agent ini ya. Nah, Hermes Agent ini sebetulnya belakangan setelah OpenClaw. Bapak Ibu kalau dengar OpenClaw itu populer duluan ya. OpenClaw populer duluan, baru belakangan muncul Hermes Agent. Kenapa saya pakai Hermes Agent barangkali itu? Hermes Agent ini menariknya bagi saya dibanding OpenClaw yang sudah saya coba juga. Hermes Agent ini bisa nambahin skill sendiri. Jadi kita tinggal ngomong aja, nanti dia bisa nambahin skill sendiri. Dia nyari skillnya yang terkait dengan apa yang kita instruksikan, lalu dia download, dia akan pelajari, lalu dia akan bisa eksekusi apa yang kita minta. Nah, tapi kalau OpenClaw bisa juga ditambahin skill, tapi kita sebagai user yang harus menambahkan skill ke dia gitu. Buat saya sih lebih praktis yang agent yang nambahin otomatis gitu. Makanya saya lebih suka Hermes agent sekarang gitu ya. Nah, dia bisa kita hubungkan ke model manapun providernya. Kemudian yang paling penting bedanya dia dengan OpenClaw adalah self improving ini ya. Self improving melalui skill system. Ini yang menurut saya pembeda yang signifikan dibanding OpenClaw. Ya, yang lainnya social lah ya. Tapi kalau secara integration kayaknya lebih banyak OpenClaw ya. Kalau secara integrasi dengan sistem lain mungkin lebih banyak OpenClaw, tapi kalau untuk improvement skill itu lebih baik Hermes Agent. Nah, ini fitur-fitur utamanya. Ya, secara arsitektur dia selain ada AI agent-nya, ada skill yang otomatis bisa kita tambahkan. Kemudian ada gateway. Gateway ini gateway untuk uh, dia bisa terintegrasi dengan sistem sistem manapun gitu ya. Kemudian ada toolset. Toolset ini untuk dia melakukan fungsi-fungsi tertentu, misalkan setup VM, setup database. Nah, itu toolset. Nah, ini bedanya Hermes dengan OpenClaw. Sebenarnya dua-duanya open ya. Ini dua-duanya open. Nah, inilah. Jadi memang robot AI ini nggak sempurna juga ya. Ada dia salah-salahnya. Jadi kita makin sering kita ajak dia diskusi itu makin pintar. Tapi kalau kita diemin dan dibiarin kesalahannya itu akan keterusan juga, dia akan salah-salah terus ya. Kayak gini kan, misalkan OpenClaw proprietary dia sebut itu sebetulnya open juga gitu ya. Kemudian apalagi nih, Anthropic only juga enggak ya, dia bisa ke model manapun. Saya nggak tahu nih, mungkin dia ada sentimennya juga karena dia jalan di Hermes ya. Jadi makanya dia jelek-jelekan OpenClaw gitu, mungkin juga karena dia pelajari sistem sistem yang dia jalan di mana gitu model. Tapi ini nggak semuanya tepat ya.
Nah, gimana setupnya? Setupnya eh, cukup mudah bagi yang sudah pernah setup eh, ya mainan di sistem operasi Linux itu eh, mudah. Mungkin saya akan sebutkan dulu syarat-syaratnya. Gimana kita bisa punya asisten WhatsApp sendiri gitu ya, asisten AI sendiri via WhatsApp atau via Telegram atau via Discord. Itu syaratnya pertama kita harus punya modelnya dulu. Memulainya gimana? Memulainya bisa kita langganan yang gratis dulu gitu. Karena kita nggak tahu juga kan penggunaan kita akan semana. Itu yang pertama. Jadi harus punya model. Kalau kita punya komputer kencang ya boleh juga modelnya kita jalankan di komputer kita ya pakai GPU misalkan. Nah, itu lebih baik secara kedaulatan data itu lebih baik lagi ya karena betul-betul model itu ya di mesin yang bisa kita kontrol. Kalau kalau nggak ada ya kita subscribe aja modelnya, kita cuman sewa modelnya gitu. Dan kita bisa mulai dengan yang gratis. Yang kedua kita perlu VM, kita perlu komputer yang mungkin nyalanya 24 jam, tergantung kita mau ngobrol sama agent kita berapa lama gitu. Tapi kalau mau ngobrol terus-terusan ya dia harus nyala komputernya itu atau VM-nya itu 24 jam. Nah, itu untuk VM Herminya ya. Eh, yang kedua itu, yang ketiga kita akan konekkan dia ke mana. Kalau WhatsApp kita perlu satu nomor khusus untuk dia jadi akan dipakai oleh si agentnya. Atau kalau Telegram kita bisa bikin bot, lalu kita uh, jadikan dia sebagai AI agent kita. Jadi tiga itu ya syaratnya. Pertama modelnya kita harus punya. Yang kedua ada VM, ada komputer yang bisa bisa kita jadikan setup Hermes-nya itu. Yang ketiga uh, yang ketiga tadi chatnya kita mau lewat mana. Kalau kalau WhatsApp kita harus sediakan satu nomor. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sebelum Utian. lanjut demo ya nanti Oke, sebentar lagi. Oke, siap. ya. Dari Bapak Ibu sekalian ini partisipannya atau pesertanya sudah ada di 50 peserta ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan dan disampaikan bisa langsung disampaikan karena di sini mumpung ada Pak Utian ya dari tim Awan Data Semesta atau ADS. Jadi nanti bisa langsung dikonsultasikan. Mungkin ini dari kita absen ya Bapak Ibu biar gak ngantuk juga. Dari CU Bima. Oh, ini udah ada pertanyaan Pak Utian. Dari Bunga Tanjung. Katanya untuk AI model yang gratisan itu yang seperti apa ya? Ya, baik. Ya, saran saya juga mulainya dengan yang gratis ya. Jadi eh, kalau kita pakai OpenAI, saya nggak tahu nih. Saya tuh saya tuh saya tuh pendukung model yang open ya. Ini OpenAI walaupun dia namanya OpenAI, tapi dia nggak open juga, nggak seluruhnya open gitu. Bentar, kita lihat aja nih API pricing. Kita carinya yang API pricing. Ini kelihatannya nggak ada ya. Oke, nggak ada yang dia harus bayar nih full. Yang kedua, yang populer sekarang kan OpenAI, yang kedua Anthropic ya. Anthropic ini yang Amerika ya. Yang Amerika itu sorry, Anthropic ini. Nah, ini ada pricingnya. Dia bisa dari yang free seingat saya. Tapi ini yang subscribe. Kita harus subscribe ya, bukan jalanin modal sendiri. Oke. Nah, ini dia ada yang pre nol, tapi ini ada kuotanya ya. Nanti biasanya ada kuotanya. Jadi kalau untuk mulai ya kita bisa manfaatkan yang. Terus kalau yang populer lagi kalau dari Tiongkok itu ya Qwen ya. Qwen. Nah, Qwen. Ini juga sama lah, ada yang gratis, ada yang ini ya. Qwen, terus yang populer lagi dari Tiongkok namanya DeepSeek.
Ini juga bagus ya menurut saya. Sama satu lagi mungkin kalau dari Google ya Gema ya. Google Gema. Ini adalah model-model yang kita bisa manfaatkan. Nah, karena saya tadi saya prefernya kata teman-teman yang udah nyoba kayak Anthropic dan lain-lain itu katanya modelnya lebih bagus dibanding open model. Tapi kalau saya prefernya mana model yang bisa kita kontrol gitu. Suatu saat misalkan providernya tutup atau berubah kebijakan, itu kan kita jadi dependensi ke sana gitu. Tapi kalau pakai open model, ya kita bisa running sendiri modelnya asalkan ada servernya gitu ya. Nah, kalau saya pakainya di olama.com. Ini khusus tempat open eh, model-model yang open gitu ya. Nah, dia bisa juga mulainya dari yang free gitu. Nah, kita bisa lihat modelnya, misalkan yang paling baru. Nah, ini dia cukup banyak juga gitu open modelnya. Dan ini model-model yang dirilis IBM, Nvidia, DeepSeek ada juga ya. Kemudian Kimi, Quen ada juga gitu. Termasuk yang Google juga ada di sini modelnya. Memang secara mungkin secara kualitas eh, nggak sepinter gitu kali ya, nggak sepinter yang tadi subscription. Tapi open model kalau untuk kebutuhan saya setidaknya itu cukup untuk setup server, untuk ngoding, bikin script, untuk ngobrol biasa aja itu sebetulnya cukup. Untuk analisa data itu cukup sebetulnya. Jadi pakai open model saran saya itu udah untuk memulai itu bisa ya. Gitu. Pak Piko ya tadi pertanyaan. Iya, Mudah betul menjawab Pak ya. Viko. Jadi tadi yang free itu ada di Anthropic, kemudian Google Gema ya, dan Ya, Cloud ya, yang Pak Utian. Mungkin sama di Olama. sama di Olama. Mungkin Pak Ya. Viko sudah terjawab ya Pak ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari KKMP Cibulu Bogor Utara. Cara instalasi dan kegunaannya apa? Misalnya kegunaan yang berkaitan dengan kebutuhan koperasi nih Pak. Ya, ini kita akan bahas ya, yang sih. Kita akan bahas sekarang. Ini pertanyaan dari siapa tuh? Ibu Nopi atau Bapak Nopi, Iya, kemudian dari Kanovi, dari KKMP Cibuluh, Bogor Utara. ya, ya Pak Kadek juga ya, Pak Kadek juga. Cara installnya ya, ya kita akan demokan ya. eh Implementasi program AI. Nah ini termasuk ya. Tapi mungkin saya tunjukin dulu kali ya. Sekarang installnya mungkin agak ini. Atau kita sampai jam 3 ya? Coba ya, sempet kayak. Coba sambil jalan aja lah ya. Sambil Nanti. jalan aja sih, Pak. Untuk waktunya mungkin nanti bisa fleksibel ya kalau misalnya. Oke, siap. Nah, ini saya punya PM Ubuntu 2604. Dia secara spek, saya cuma set dia 2 core ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat 0 sama 1 itu berarti 2 core. Memorinya cuma 3,8 giga. Itu 4 giga gitu. Kemudian disknya juga cuma 40 giga. Mana ya? Ya sekitar ini ya 40 giga ini. Ya udah kita langsung pertama tadi kita udah punya PM-nya, lalu langsung aja buka ini ya dokumentasinya Herming Agent, tinggal copy aja ini copy paste, ya udah kita tungguin dulu. Dia biarin dia install. Nah, sambil nunggu saya akan jawab tadi gimana sih implementasinya. Saya kebetulan udah nyuruh agent saya yang lain buat menginstal database. Saya tunjukin aja ya. Bentar, ini ada. Nah, saya suruh dia bikin database. Tapi ini saya bikin tampilan sendiri bukan bikin lah. Saya bikin eh, saya install web user page interface sendiri gitu buat supaya bisa ini. Saya suruh dia setup database sendiri, terus saya suruh dia generate
eh, generate data gitu ya, 1.000 data gitu yang kira-kira mewakili mewakili eh, nah ini nih, menurut kamu informasi apa saja yang ada di data anggota koperasi ini ya? Dia bilang oh ini informasinya katanya ya. Ini bisa jadi salah Bapak Ibu yang bisa membenarkan nanti. Oke, terus saya bilang ke dia, buat database anggota yang berisi kolom identitas pribadi dan keanggotaan dan generate 1.000 data dummy. Saya bilang gitu. Isikan ke dalam database tersebut. Sebelumnya saya minta dia setup sendiri data data MariaDB ya. MariaDB sama eh, MariaDB sama PHP MyAdmin nih. Ini 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 AI yang setup bukan saya ya. Dan ini cepet banget. Jadi saya cuma nyuruh aja tadi lewat lewat web user interface tadi ya. Atau kalau saya mau nyuruh lewat WhatsApp bisa juga. Cuman saya biar terarsip saya pakai. Lalu saya minta analisa. Oh, mungkin kurang besar ya, saya besarkan. Saya minta dia akses, bikinin user yang read only supaya nggak ngacak-ngacak database. Lalu saya minta tanya aja, ada berapa anggota berjenis kelamin perempuan? Dia langsung jawab, gitu ya. Berapa anggota maksimalnya usia maksimal 20 tahun? Dia juga langsung jawab. Oke, tampilkan nama-namanya. 13 itu siapa aja? Dia langsung kasih tahu juga. Berapa rata-rata usia? Dia ini juga kasih tahu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan use case-nya, Bapak Ibu perlu misalkan di pengurus ya, dan perlu informasi cepat untuk membuat keputusan misalkan, Bapak Ibu bisa suruh si agentnya, ini coba tampilkan misalkan ada tim marketing gitu yang mau follow up untuk anggota-anggota yang baru misalkan. Nah itu kan kalau kita lakukan secara manual, kita harus ngecek masuk ke database-nya, lalu cek, lalu ya mungkin keluar hasilnya gitu, kita convert ke Excel dan seterusnya. Tapi kalau dengan agent ini kan suruh aja dia, coba cariin 100 anggota yang baru daftar, lalu kirim filenya dalam bentuk Excel gitu. Nanti kita udah dapat, sertakan juga alamatnya karena kita mau datengin mereka misalkan, karena kita mau approach mereka. Nah itu bisa kita minta si agentnya untuk melakukan itu. Jadi tadi menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu siapa itu, kira-kira use case-nya bisa seperti itu. Itu kalau kita konekkan ke database ya. Kalau kita konekkan ke sistem lain, misalkan Bapak Ibu udah ada sistem lain yang sudah ada API-nya, nah itu juga bisa dimungkinkan gitu. Atau cara lain kita akan izinkan si agent kita itu untuk dicat sama anggota. Jadi kan biar nggak semua orang bisa ngechat dia ya. Mungkin anggota aja. Mungkin anggota yang dengan kriteria tertentu juga gitu. Untuk dia menjawab produk-produk apa yang ada di koperasi kita gitu. Untuk jadi knowledge base-nya. Nah itu bisa dimungkinkan juga. Jadi kita bisa atur bahwa ya, dia hanya bisa menjawab oleh nomor-nomor tertentu atau ID Telegram tertentu dan dia akan memberikan informasi mengenai produk-produk koperasi kita. Itu juga dimungkinkan. Jadi use case-nya bisa macam-macam, bisa dikembalikan lagi ke Bapak Ibu, atau misalkan ada anggota yang ini pendapat saya aja ya, Bapak Ibu kayaknya lebih yang sering di lapangan lebih paham. Bapak misalkan ada anggota yang entah punya simpanan atau punya pinjaman gitu, dan itu sudah ada datanya misalkan 5 tahun terakhir gitu. Terus dia ingin mengajukan pinjaman lagi dan Bapak Ibu perlu analisa cepat. Sebetulnya yang bersangkutan ini berdasarkan histori pembayaran misalkan atau simpanan itu dia bisa nggak sih disetujui gitu misalkan. Nah itu kalau kita lakukan manual kan kita harus punya data warehouse dulu dan seterusnya gitu ya. Punya dashboardnya mungkin analitiknya, tapi kan dengan ini kita tinggal chat aja, suruh, coba atas nama ini ID anggota sekian, minta dia coba bagaimana analisa ketepatan pembayaran misalkan, atau berapa banyak simpanannya dan seberapa aktif. Nah itu AI bisa melakukan itu gitu analisanya. Dan bagi saya pribadi yang kerja di IT itu
saya udah pakai buat berbagai keperluan gitu ya. Karena kalau kalau di dunia tech malah lebih duluan lah. Untuk kebutuhan bikin scripting, config server dan seterusnya kayak tadi ini setup database ini itu bukan saya yang setup tapi si AI-nya sendiri yang udah setup. Termasuk privilege-nya privilege itu eh, apa user account-nya ya, kemampuannya dia akan bisa ke akses kemana saja itu dia bisa atur. Kita cuma instruksikan dia lewat chat saja. Oke, eh, balik lagi ke sini. Nah, ini setelah kita install dia akan ada semacam wizard tapi memang lewat command line ya. Jadi mouse mungkin nggak akan jalan, jadi kita hanya bisa jalankan apa nih tombol panah atas, panah bawah, kanan kiri gitu ya. Oke, saya akan pilih quick setup aja, pilih atur provider, model dan messagingnya. Nah, ini pilihan dia akan connect ke provider model yang mana gitu ya. Tadi saya udah sebutkan beberapa. Nah, di kasus ini misalkan saya pakainya bisa kita setup sendiri ini ya. Ada custom endpoint. Bisa juga pakai provider yang ada. Misalkan saya mau pakainya Olama gitu. Nah, Olama Cloud dia akan minta API. Saya akan buat dulu API buat. Bentar ya, saya agak sulit nih, aplikasi di belum terbiasa di Zoom. Jadi API key-nya itu dibuat di portal Olamanya ya. Kalau di kasus saya pakai Olama misal. Oke, ini udah saya copy paste. Ini nggak kelihatan memang untuk apa security. Oke, base URL-nya olama.com. Saya enter aja. Nah, ini model yang tersedia di Olama gitu. Tentu tentu yang ini ya apa tadi ada keterbatasan, nanti kalau kuota kita habis ya habis. Oke, saya akan pakai Gema, itu modelnya dari Google, Gema 4 mungkin. Paling terbaru tuh Gema 4 mana? Gema 3, Gema 4 nah ini ya. Oke, tambahkan kredensial untuk fallback, nggak usah, no aja. Kemudian untuk text to speech, ya saya biarkan dulu copy-nya. Jadi kalau kita mau kasih instruksi lewat uh, lewat voice gitu ya, lewat suara, bisa juga tadi TTS itu text to speech. Kemudian ini environment untuk dia eksekusi. Kalau misalkan eksekusi tools, dia eksekusi skill itu di mana. Nah ini saya biarin juga. Keep current itu di lokal VM. Kemudian ini config model saya biarin juga. Kemudian progress mode-nya saya pilih yang all. Ya, ini juga saya enter aja. Kemudian untuk session reset mode-nya, nah karena si tadi model itu ada keterbatasan konteks ya, dan dia nggak ada permanen memori, dan itu kadang perlu di reset gitu. Otaknya tuh kayak perlu di reset. Ya, saya nggak tahu, mungkin di masa depan model akan punya memori yang lebih besar lagi gitu. Jadi kalau kita ngobrolnya udah panjang, dia jadi konteksnya jadi terlalu banyak gitu. Dia nggak bisa tuh masuk ke konteks dia. Makanya ada penyimpanan memori. Penyimpanan memori yang kita buat itu untuk dipanggil saat diperlukan gitu. Tapi kalau yang live itu dia konteksnya terbatas. Dan itu perlu di reset kadang ya. Biar dia jadi nyambung lagi dengan apa yang kita diskusikan gitu. Nah ini perlu di reset. Saya pilih yang kalau berdasarkan kalau dia lagi nggak aktif dia akan reset gitu ya. Oke. Nah ini dia.
sekarang kita mau sambungin dia di chat yang mana gitu. Nah ini providernya ya. Jadi ada Telegram, Discord, Slack, Matrix dan seterusnya. Ada WhatsApp juga ya. Nah di kasus ini saya akan pilih Telegram. Ini mengikuti panduan yang di sini ya. Integrasinya ke Telegram. Ya tinggal diikutin aja. Oke, saya pilih Telegram. Bot tokennya itu dibikin di @botfather di Telegram. Ini di kasus ini saya udah punya. Sebentar, saya udah buat. Oke. Kemudian user ID yang di allow ini user ID saya sendiri. Cara ngecek user ID kita itu pakai ini ngobrol dengan @userinfobot. Ini kita akan dapat user ID kita. Oke, masukkan sini. Oke, home channel itu adalah kalau ada logging itu mau dikirim kemana gitu ya. Ini saya jawab yes. Run in background but yes. Ini gateway tadi ya, komponen yang penting juga untuk integrasi ke ini ke berbagai sistem. Saya akan install sebagai user service aja biar gampang. Start to service now, yes. Oke, ini tools yang mau diinstal apa aja. Oke, saya kira ini udah cukup banyak. Nanti dia bisa nambah sendiri toolsnya. Oke, ini local browser. Saya ngikutin rekomendasi aja. Oke, dia akan lanjut lagi ke proses instalasinya. Sambil nunggu, kita ke pertanyaan lagi kali ya. Oke, boleh Mas. Ini ada pertanyaan nih Mas terkait Ya, keamanan data ya. Kalau ya. misalnya kita pakai AI kayak gini, keamanan datanya itu nanti seperti apa dan apa yang harus jadi semacam antisipasinya mungkin ya ketika kita mau mulai menggunakan AI. Dan juga kalau Ya, misalnya ke depannya ini memorinya tidak kuat seperti apa dan apakah kesalahan dari database nanti akan mempengaruhi hasil dari AI-nya juga atau gimana katanya. siap. Ya, betul. Jadi Hermi Agent atau OpenClaw ini justru menjawab concern terkait uh, lokasi data gitu ya. Jadi yang selama ini yang disediakan oleh ChatGPT atau Gemini uh, atau Claude ya, Anthropic atau DeepSeek, ya semua provider itu kan dia jualnya model as a service gitu. Itu berarti kalau kita mau minta modelnya untuk analisa Excel kita, itu berarti kita upload Excel-nya ke dia gitu kan. Nah, masalahnya kita nggak tahu tuh itu di Google tuh ditaruh di mana gitu. Walaupun kita bisa atur privacy dan lain-lain, tapi secara teknis tuh kita nggak pernah tahu sebetulnya itu tuh disimpan, dibaca atau diapakan gitu ya. Kita nggak pernah tahu sehingga si Hermi dan OpenClaw itu muncul justru untuk kontrol terhadap data yang kita masukkan ke si agent ini lebih lebih terkontrol. Kenapa? Karena setiap kali kita ngupload data walaupun lewat platform platform Telegram misalkan ya, ya memang dia ada di server Telegram, tapi kita bisa hapus juga kan. Atau kita kalau mau yang nggak percaya Telegram juga kan nanti ada opsi untuk bikin chat sendiri ya, kayak Nextcloud Chat atau Matrix itu kita bisa bikin platform chat sendiri juga. Dan itu sama juga lebih bisa dikontrol lagi kemana perginya data yang kita kirimkan. Itu pertama. Jadi setiap kali file itu sebenarnya akan masuk ke PM yang sedang saya set ini gitu. Jadi kita bisa lihat nanti, oh filenya tuh sebetulnya munculnya di situ gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, gimana kalau kita minta si agent ini kita minta untuk baca ke sistem lain gitu, dan itu sistem production.
Nah, menurut saya ini yang perlu diperhatikan. Jangan kasih akses tulis ya, jangan kasih akses write dulu ke si agent. Jadi kasih aksesnya itu read only. Jadi jangan sampai kita salah ngomong atau salah chat atau salah ngasih instruksi itu malah jadi fatal akibatnya untuk dia nanti bisa ngehapus database gitu misalkan. Nah, nanti dipisahin akses untuk si Hermesnya akses ke database misalkan kita bisa pisahkan dia hanya hanya eh, akses ke database tertentu aja dan dia cuman bisa select gitu ya, bukan bukan update, bukan insert gitu. Jadi itu salah satu pengamanan yang perlu kita lakukan. Selebihnya adalah gimana kita mengamankan VM kita kan tadi ya. Nah, VM ini itu nggak harus ada di cloud juga. Itu bisa aja laptop kita di rumah kita nyalain 24 jam boleh juga. Kalau ada mini PC itu nyalain 24 jam bisa juga. Karena nanti si PM Hermes ini yang dia yang jadi gateway untuk komunikasi kita dari WhatsApp terus ke sistem lain untuk menganalisis sistem lain. Nah, itu adalah PM ini gitu. Dan uh, kalau Bapak Ibu dengar penjualan mini PC atau Mac mini ya, kebanyakan kalau di luar negeri itu meningkat tuh. Kenapa? Karena dipakai untuk ini jadi agent open call atau jadi agent Hermi ini gitu. Nah, jadi itu beberapa apa ya saran barangkali ya yang bisa kita terapkan terkait keamanan di Hermi agent ini gitu. Itu Mbak Diska ya. Oke, terima kasih Pak Utian. Ini juga ada pertanyaan ya Ini sambil dari saya lanjut Pak ya. Oke. Beni. Seandainya kita sudah punya NAS dan juga pakai True, True NAS, mohon dibantu saran dari Pak Utian terutama untuk ngoding dan analisis datanya seperti apa. Oke. ONAS ya. Trunas ya maksudnya. Pak Beni. Halo Pak Beni. Iya. Jadi NAS itu kan ada protokolnya. Protokolnya itu kan bisa SMBFS atau CIFS atau NFS. Nah, cara mengakses NAS itu kan ada username password. Itu kita bisa kasih ke si agentnya, nih username passwordnya. Saya udah bikinin buat kamu. Nih kamu ambilin data apa gitu. Coba analisa. Itu bisa Pak. Jadi dia bisa bisa bikin tool sendiri untuk mengakses kayak SSH, RDP, remote desktop ya. Kalau ke Windows tuh, dia bisa gerakin mouse kita juga bisa. Kalau kita izinkan, dia bisa coba kamu browsing browsing sesuatu gitu itu bisa juga. Jadi termasuk mengakses NAS dan TrueNAS sejauh kita kasih aksesnya. Akses itu kan bisa dalam bentuk username password, bisa dalam bentuk API key, atau bisa dalam bentuk out atau yang lain. Dan itu tuh bisa kita kasih ke dia, tentu dengan cara yang aman ya, boleh. Atau SSH key gitu kita kasih ke dia. Nah itu nanti selebihnya dia akan akses, lalu dia akan membantu menganalisa untuk kita gitu. Itu mirip seperti yang saya lakukan di kasus database ini kan. Jadi dia saya bikinin user SSH, lalu dia akan config sendiri, nyari tahu sendiri sesuai apa yang kita minta. Gitu Pak. Oke, seperti itu Pak Beni ya, dan juga tadi Bapak Ibu yang sudah bertanya terkait keamanan data tadi itu ada pertanyaannya dari Koperasi Giri Putra, kemudian juga dari KKMP Cibuluh Bogor, dan juga dari Pak Tamrin Barus ya dari CUU 6. Nah, ini juga ada pertanyaan nih Pak Utian, kalau Ya, misalnya program AI ini diimplementasikan, nanti keterkaitannya dengan aplikasi Sakti Link itu seperti apa ya? Atau mungkin dengan core system Sakti Online itu seperti apa? oke. Ini beda beda hal ya menurut saya sih. Kalau ini sepengetahuan saya nggak tahu nih ada teman-teman dari Sakti nggak ya. Eh, ini tujuannya lebih generik, sebetulnya lebih generik dan bisa lebih customize untuk kebutuhan Bapak Ibu di koperasi gitu. Jadi memang berbeda use case dengan apa yang sudah dibuat di aplikasi Sakti atau di platform Sakti. Kalau itu kan memang untuk kebutuhan proses bisnis ya, dan itu memang bentuknya harus harus
harus platform atau harus framework atau harus aplikasi yang sesuai dengan proses bisnis. Dan di kasus ini setahu saya itu memang udah disesuaikan dengan proses bisnis di koperasi. Nah, untuk AI agent itu memang lebih generik sebetulnya, walaupun kita bisa latih si AI ini untuk kebutuhan spesifik, kebutuhan kerja kita gitu. Dan ini bisa untuk use case-nya bisa untuk apapun, misalkan tadi untuk menganalisa database yang ada gitu, dengan tentu saja akses read only. Daripada kan gini, oke, enaknya sih mungkin Bapak Ibu apa istilahnya posisinya di mid manager gitu. Ini saya juga sama kan di mid management itu di tengah-tengah lah, level manager gitu. Tapi mungkin di level CEO itu perlu jawaban cepat gitu. Yang kalau kita selesaikan di layer bawah, selesai di teknis, ngumpulin data di, bikin dashboard, bikin PowerPoint, lama tuh. Sementara bos kita udah nunggu-nunggu mana nih datanya cepet nih, kita mau ngasih pinjaman atau enggak, kita mau apa misalkan gitu. Nah, di saat kondisi seperti itu, menurut saya Agent bisa membantu ya. Jadi sambil mungkin tim development lagi bikin dashboard, lagi bikin data warehouse dan sebagainya, tapi kan untuk sambil jalan ini perlu respon cepat dan itu respon cepat dan cukup tepat ya. Saya nggak bilang tepat banget, makanya nanti decisionnya tetap di kita. Agent bisa bisa banget dimanfaatkan untuk itu gitu. Kalau untuk yang proses bisnis yang lagi jalan sih ya biasa aja jalan. Nah, kecuali nanti Bapak Ibu mau bikin semacam AI sistem keseluruhan gitu ya di kooperasinya ya boleh-boleh aja gitu. Tapi kan itu pasti akan perlu waktu panjang gitu untuk mulai dari desain arsitektur sampai implementasi itu kan panjang. Tapi di kasus AI agent ini untuk yang Hermi dan OpenClaw itu lebih ke gimana cara praktis kita, gimana dia kita manfaatkan untuk kebutuhan apapun ya, apa dan bisa kita arahkan spesifik ke pekerjaan harian kita gitu. Gitu sih barangkali ya jawabannya. Oke, terima kasih Pak Utian ya. Jadi Ya, untuk pengimplementasinya mungkin ketika butuh untuk hal-hal yang seperti merapikan data Excel atau butuh betul, analisis data itu baru bisa diimplementasikan nanti setelah datanya selesai atau data yang diproses dari AI-nya sudah berhasil baru bisa diinput ke core sistemnya. Mungkin itu juga bisa membantu ya. Misalnya mau merapikan ya, data import storan atau import angsuran biar gak dikerjakan secara manual melalui Excel itu nanti bisa dimanfaatkan juga untuk AI betul. agent ini. Dia bisa kerja lebih cepat. Iya, Bisa betul. pastikan, bisa kerja lebih cepat daripada operator. Maksudnya operatornya jadi bisa ngerjain yang lain kan, yang nggak Iya, nyantai juga gitu. betul, betul, Tapi betul. bisa bisa ya kayak gitu. Oke, mungkin ini Hmm. dari Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, atau dari Pak Utian ada yang masih disampaikan ya Pak yang terkait aplikasinya ya? Nah, ini proses installnya udah selesai, kita coba tes ya. Sebentar. Tadi saya bikin. Saya bikin namanya Adatabot. Ada dashboard. Nah, ini udah kita bisa uh, halo, selamat sore. Coba dia terus. Kalau semuanya baik-baik saja, harusnya dia ini ya. Nah, itu dia udah balas ya. Berarti ini udah jadi nih. Jadi kurang dari setengah jam juga setupnya dia udah jadi. Oke, coba. Uh, ada yang webnya ini nggak? Apa web operasinya nyala nggak? Nyala semua ya? Atau kita suruh dia browsing. Coba browsing profil PT SKK Sakti Kinerja. Oke, biarin aja saya gitu ya. Saya nggak sakit, sorry. Nah, dia akan kerja tadi nyari. Ya, typo-typo dia juga masih bisa apa? eh
cari-cari lah, benar kan. Nah, dan dia harus kita sering ajak ngobrol ya, biar dia makin pintar. Kayak Tamagotchi zaman dulu lah, dikasih makan, cuma dia nggak mati ya. Tapi tapi apa bisa kita latih terus, makin sering kita latih, kita kasih tambahan memori dan seterusnya, itu dia akan oke. Saya salah juga. Atau coba SKK tuh apa ya ini ya? skk.id ya. Sorry ya, nih teman-teman SKK, ini saya jadi ini. Coba browsing dan tampilkan summary-nya. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi sambil kerja? Oke, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dari CU Bima atau mungkin dari koperasi yang lain ya. Dari Surya Wahyu mungkin atau CU Budi Murni. Ini bisa langsung ditanyakan ya dari Hmm. Sedana Masari, kemudian juga ada Pak Mulyadin dari KKP ITB, ada dari Koperasi Artasari, Koperasi LST, kemudian juga ada CUU 6 ya, Pak Tamrin Barus. Kemudian ada Koperasi Mina Lestari Sejahtera. Oke, tadi pertanyaan memori. Memori untuk VM-nya kecil aja ya sebetulnya. Saya sih biasanya 4 giga. 4 giga RAM itu cukup sebetulnya. Jadi nggak perlu yang besar-besar juga. CPU 2 core juga cukup. Terus disknya juga kecil-kecil aja. Nah, sebenarnya memori yang dimaksud untuk si agent itu adalah memori disk ya. Nanti dia nyimpennya juga di disk bukan di RAM. Jadi ya, dan bentuknya tuh bentuk file text yang sebetulnya kita bisa inputkan juga gitu skill-skillnya ke dia gitu. Eh, jadi nggak perlu yang resource besar-besar juga sih untuk jalanin piano. Nah, ini masih bodoh ya, dia baru lahir kan. Ya izinnya. Tapi saya mungkin akan suruh dia akses aja deh. Ini nih, saya tadi udah punya kredensial di sini. Ini kan data dummy ya, biar lebih ke langsung ke database. Oke. Database yang akses yang read only. Hmm. Oh iya, iya. Coba tes ini. Install my. Nah, memang satu lagi juga mungkin kita perlu paham apa yang kita instruksikan ke dia ya. Eh, Kalau saya karena backgroundnya saya di sistem ya, ya eh, apa saya bisa tahu gitu apa untuk meminimalisir kesalahan juga. Kalau Bapak Ibu mungkin karena bergelut harian di koperasi dan tahu terkait data, nah itu juga bisa 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 mengarahkan dia dengan lebih tepat gitu. Karena kalau cuman disuruh-suruh tapi juga nggak tepat, dia nggak akan makin pintar juga gitu. Nah, ini contohnya nih, misalkan seperti ini, self improvement review updated. Jadi dia nyimpen di memori dia, dan ini bentuknya sebenarnya dia nyimpen file, dan filenya kan bisa kita akses gitu.
Nah, itu yang saya maksud dengan tadi dia self improvement. Kalau self improvement tuh yang kayak gini, dia task kayak atas skill kayak gini dia tambahkan sendiri. Tapi kan dia nggak akan nambah skill kalau kita nggak suruh-suruh gitu. Makanya dia makin sering disuruh dia akan makin makin pinter gitu. Nah, ini udah bisa connect ke database. Coba ya, saya coba tampilkan anggota koperasi yang usianya di atas 60 tahun. Tampilkan dalam bentuk tabel. Saya butuh kelas khusus untuk ya kayaknya memang sih biar nyobain ya, biar nyobain dan dan bisa tahu nanti ketagihan ya Bapak Ibu kalau udah tahu kayak punya mainan baru gitu. Terus pengennya kita suruh ngapain lagi, sering ngapain lagi. Jadi makin sering diajak ngobrol ya AI Iya, ini. memang memang harus 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 perlu sering-sering biar dia Nah, dia mungkin untuk kelas khusus tentang AI ini nanti akan dijelaskan oleh Mas Dias ya dari tim Business Development PT SKK. Nanti akan ada terkait misalnya alurnya seperti apa atau programnya seperti apa nanti bisa dijelaskan oleh Mas Dias setelah sesi Pak Utian selesai ya Pak. ya ya ini dia lagi masih coba-coba akses data. Nah, itu dia. Nah, ini dia keluarin karena Telegram itu nggak bisa bikin tabel ya, jadi tampilannya kayak gini. Tapi dia nampilin tuh data-datanya tuh, ya. Oke, kita bisa marahin dia juga. Saya nggak bisa baca dengan baik kalau formatnya seperti itu. Kita kayak punya asisten lah. Coba buatkan dalam bentuk Excel file. Kirim filenya ke sini. Dah, gitu. Dah, kita sambil makan lagi gitu ya. Sambil makan siang, sambil apa gitu. Kalau saya dulu di LRT, saya suruh-suruh nanti nyampe kantor, saya udah punya bahan-bahan. Oke, saya kira itu barangkali ya, Mbak Diska ya, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sih Bapak Ibu jadi penasaran, lalu bisa nyoba-nyoba duluan. Nanti kalau ada training lanjutan juga mungkin ya bisa ikutan gitu. Tapi ini kalau mau nyoba sendiri juga menurut saya sih nggak seribet bikin sistem web bahkan gitu ya. Ini cuman ngikutin guideline di internet juga udah langsung bisa sih. Apalagi kalau backgroundnya IT ya, itu harusnya bisa banget. Gitu Mbak Rizka mungkin dari saya. Oke, Eh, terima terima kasih kasih ya. Ya, Pak Utian. Begitu Bapak Ibu sekalian, jadi tadi sudah dibahasnya terkait bagaimana perkembangan teknologi AI ini bukan lagi cuman sebatas chatbot atau mungkin model-model AI seperti biasa, tapi sekarang sudah bisa berkembang jadi AI agent ya yang tentunya pasti lebih cerdas, lebih aktif dan juga lebih bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga terkait misalnya kendala operasional dari koperasi Bapak Ibu seperti apa dan butuh tools yang bisa membantu kendala tersebut juga ini sudah bisa ya oleh AI ini. Nah, kemudian tadi bagi Bapak Ibu mungkin yang masih khawatir terkait keamanan data, kemudian juga terkait misalnya ada memori yang kurang dan lain sebagainya. Nah, seperti yang dijelaskan Pak Utian tadi, kalau misalnya memang adanya tools ini atau RMS Agent ini adalah untuk mengontrol ya terkait datanya nanti akan disimpannya di mana. Kayak yang tadi misalnya di Telegram atau misalnya di eh, platform lain atau di server lain itu nanti bisa lebih terkontrol oleh adanya si RMS Agent ini. Dan juga tidak harus selalu menggunakan cloud ya Pak ya tadi. Jadi bisa menggunakan ya mini betul, PC. betul. Nah, kemudian juga tadi misalnya meskipun kita sudah tahu caranya mengontrol untuk penyimpanan datanya ada di mana, tapi kembali lagi yang namanya keamanan data itu
pasti harus ada perhatian khusus juga dari kita sebagai individunya masing-masing. Jadi jangan hanya cuman mengandalkan sistem, jangan cuma hanya mengandalkan tools, tapi kita sebagai SDM-nya pun, pengelolanya pun harus aware tentang keamanan data tersebut. Misalnya yang tadi jangan diaktifkan untuk mode write-nya, diaktifkannya yang mode read only-nya saja. Dan itu pun Ya, berlaku dari seluruh aplikasi digital ya, tidak hanya agent AI ini. Jadi sebagai eh, reminder mungkin bagi Bapak Ibu sekalian untuk lebih aware lagi juga terkait keamanan data dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu terkait pembahasan Hermes Agent AI dari Pak Utian. Mungkin sebelum diakhiri sesi ini ada yang mau disampaikan dulu, Pak? eh, ya, jangan apa ya, mungkin kalau udah denger AI itu jangan, saran saya jangan terlalu antusias, tapi juga jangan terlalu takut dan jangan terlalu apa menutup diri gitu ya. Bagaimanapun AI itu teknologi yang dibuat sebetulnya untuk membantu manusia. Dia bukan untuk menggantikan manusia ya, karena secara etika itu secara dibahas global itu dimanapun ya provider, produser ataupun peneliti AI itu sepakat berpendapat bahwa ya ini bukan bukan buat gantiin manusia tapi membantu tugas-tugas manusia gitu. Ya beberapa role kayak level engineering, level analis itu berubah memang jadi nggak, jadi kita bisa pakai asisten tapi kan level arsitek, level level bisnis itu nggak bisa tuh. Eh, jadi masih tetap perlu perlu manusia gitu. Level kebijakan apalagi gitu. Jadi ikutin aja eh, apa eh, arusnya gitu, tunggangi aja arusnya saran saya sih. Dan kalau kalau arusnya lagi bagus dan kita pas berselancar di atasnya sih, itu malah jadi beneran bisa membantu kerjaan kita sih. Itu mungkin Mbak Diska ya. Makasih semua. Terima kasih Pak Utian. Bapak Ibu sekalian yang bertanya terkait butuh kelas khusus tentang AI, ini nanti kelasnya akan kita sediakan dan juga akan kita jadwalkan kembali di lain waktu karena tentunya kita harus mencocokkan dari segi tanggal, durasi, dan juga mungkin dari jadwal Pak Utian atau mungkin dari teman-teman ADS yang lain ya Pak ya. Jadi nanti misalnya siapa yang bisa ngisinya bisa jadi Pak Utian atau mungkin teman-teman yang lain atau mungkin ada beberapa semacam kelompok dan beberapa sesi juga itu nanti kita harus bahas terlebih dahulu untuk konsep kelasnya. Tapi Pak yang pasti akan ada tentunya Bapak Ibu dan nanti informasinya juga akan kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian ya melalui nomor BISDEV ataupun dari nomor support ya untuk terkait informasi kelasnya ini. Sekali lagi saya ucapkan terima Ah, kasih banyak ya. Terbalik cuma Gimana Pak? nunjukin aja udah jadi nih. Oke, boleh Pak. Jadi dia udah jadi, udah ngasih file Excelnya juga. Kalau dibuka ya tampilannya kayak gini. Jadi kan ini membantu ya. Kita nggak perlu ada orang yang mengerjakan gitu. Jadi ini kayak gini. Ini kan udah enak lah gitu. Kita dari semua ribuan, ratusan ribu data, kita cuma perlu apa yang kita perlu, apa yang kita mau gitu saat ini. Ya udah kita bisa ambil dan nyuruh si AI ini kerjakan. Terima kasih semua. Oke, terima kasih Pak Utian. Oke, baik. Mungkin sesi diskusi tadi bisa dilanjut nanti ya Bapak Ibu kalau misalnya sudah ada terkait kelasnya. Nanti akan kita sampaikan kembali juga untuk kelasnya. Mungkin bisa kita sampaikan di akun media sosial dan juga tentunya melalui grup WhatsApp dari Koperasi Bapak Ibu sekalian. Nanti akan kita sampaikan untuk informasinya. Untuk ketentuan kelasnya seperti apa nanti akan kita infokan kembali setelah ada jadwal pastinya ya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Utian untuk pembahasan kali ini ya. Betul seperti Pak Utian adanya AI atau artificial intelligence ini jangan dijadikan sebagai kekhawatiran berlebih dan juga jangan terlalu kita abaikan. Tapi jadikan ini sebagai acuan untuk kita terus berkembang, berimprovisasi, berinovasi dan juga memanfaatkan dengan sebaik mungkin adanya kecanggihan teknologi ini. Meskipun AI ini tidak bisa menggantikan manusia, tapi tentunya kita sebagai manusia yang bijak akan lebih baik apabila bisa memanfaatkan seluruh kecerdasan dan juga hal-hal yang bisa membawa keuntungan itu dengan sebaik mungkin ya, apalagi untuk operasionalisasi koperasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi games ya, Bapak Ibu sekalian.
Mungkin dari tim Sakti bisa dibantu untuk sesi games kali ini. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian yang sudah mengisi daftar hadir, mungkin apabila Bapak Ibu ada yang belum mengisi bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu, karena nanti nama yang sudah mengisi daftar hadir tersebut akan diundi untuk mendapatkan hadiah dari PT SKK ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini saya tunggu beberapa saat ya untuk Bapak Ibu mengisi daftar hadir terlebih dahulu supaya bisa kita undi namanya untuk di sesi game kali ini. Oke, dari Mbak Ayu, nama peserta untuk diundi apakah sudah aman atau kita tunggu lagi? Oke, mungkin kita bisa lanjut mulai aja ya dari Mbak Ayu. Mungkin bisa kita mulai untuk sesi gamesnya. Jadi nanti akan ada 5 orang yang beruntung bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah menghadiri sesi bincang-bincang sakti kali ini untuk mendapatkan hadiah menarik dari sakti. Kita mulai. Ini belum muncul ya share screen-nya. Oke, ini sudah. Kita mulai ya Mbak Ayu. Untuk nama undian yang pertama kira-kira dari koperasi mana nih Bapak Ibu sekalian? Apakah dari CUU 6 atau mungkin dari CU Bima, dari Budi Murni? Oke betul, ternyata dari CU Budi Murni ya. Ini nanti Pak Fernando bisa menghubungi nomor tim Business Development ya untuk klaim hadiahnya. Dilanjut Mbak Ayu, nama kedua. Ada dari KKMP Cibuluh Bogor Utara, Kak Novi Sugiyanti ya. Nanti bisa menghubungi tim Business Development Kak Novi untuk klaim hadiahnya. Nama selanjutnya, oke, nama selanjutnya ada dari CU Pancur Danger ya. Ada Pak Andreas Januardi. Nanti bisa menghubungi tim Business Development Sakti. Nama keempat ya, Bapak Ibu sekalian, tinggal 2 nama terakhir. Ini ada dari KSPPS Prima Arta dari untuk Budiah Nurlina. Nanti bisa menghubungi tim Sakti ya, Budiah. Dilanjut nama terakhir. Oke, nama terakhir ini ada dari tetangganya kantor Sakti Bandung, Kopdit Perkat ya, Pak Hengki. Nanti bisa menghubungi tim Business Development Sakti ya di nomor yang sudah di-share melalui kolom chat Zoom untuk klaim hadiah dari PT SKK. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri, saya mau menginformasikan juga kepada Bapak Ibu sekalian, jadi kami memiliki beberapa program dan juga beberapa penawaran ya yang akan kami sampaikan tentunya di dalam kegiatan bincang-bincang sakti kali ini. Yang pertama, kita ada buku koperasi non syariah dalam perspektif hukum Indonesia, Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau mempelajari lebih lanjut atau lebih dalam terkait buku koperasi ini, nanti Bapak Ibu bisa mengunjungi link yang tertera di layar untuk mendapatkan harga eksklusif atau penawaran khusus dari harga buku koperasi ini. Selanjutnya ada penawaran apa lagi dari Sakti? Penawaran yang kedua itu ada terkait mesin edisi Sakti ya Bapak Ibu. Jadi sekarang kita udah punya alat atau tools yang nantinya bisa melengkapi layanan keuangan di koperasi Bapak Ibu sekalian. Edisi Sakti ini bisa melakukan tarik tunai, cek saldo, cetak struk, dan juga berbagi saldo. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan layanan atau alat pembantu keuangan di koperasi, nanti bisa menghubungi tim bisnis development kami di Mas Dias ya dengan nomor yang tertera di layar. Selanjutnya adalah apa lagi nih Mbak Ayu? Atau sudah cukup?
Sudah cukup ternyata penawaran Sakti. Tapi kalau Bapak Ibu masih pengen tahu kegiatan dari Sakti, penawaran-penawaran lain, Bapak Ibu bisa mengunjungi akun media sosial di sakti.center ya Bapak Ibu. Karena di sana kita ada beberapa kegiatan seperti workshop, kemudian pelatihan, ataupun mungkin penawaran-penawaran lainnya. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Utian yang sudah berkenan menjadi narasumber dalam kegiatan Bincang-Bincang Sakti Sesi kali ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir dan bergabung di dalam kegiatan Sakti dan juga seluruh tim Sakti yang bertugas membantu kegiatan Bincang-Bincang Sakti kali ini. Tapi kayaknya tidak afdol kalau kita tidak menutup dengan pantun ya, karena tadi kan kita udah buka pakai pantun. Sekarang kita pantun lagi nih Bapak Ibu sekalian. Siap ya, Bapak Ibu sekalian? Kita pantun dulu. Bentar, saya cari dulu. Tadi saya lupa catat pantunnya di mana ya. Oh, ini sudah ketemu. Pergi ke taman melihat pelangi, Asik, Cakep. singgah sebentar membeli kopi. mantap. Cakep lagi. Kalau nanti rindu webinar seru begini, ingat Sakti dan ingat MC yang paling menawan di hari ini ya, dong. Bapak Ibu MC-nya sekalian. cakep. Terima Jangan kasih. lupa nanti dikunjungi ya akun media sosialnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat beraktivitas kembali, selamat sore dan sampai bertemu di kegiatan Terima Sakti kasih. selanjutnya.